Shalom, Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Selasa, Pekan Biasa ke-28, Bulan Rosario, 12 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria FSGM dari Lampung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengecam tentang kemunafikan orang-orang Farisi yang melihat segala sesuatu hanya dari luarnya saja. Orang Farisi yang selalu meributkan aturan hukum Taurat yang harus dilaksanakan. Mereka berpikir bahwa merekalah orang yang paling benar karena mentaati hukum tersebut. Dengan demikian, mereka menuntut orang lain supaya sama dengan mereka, yaitu mentaati hukum Taurat. Mereka menilai orang lain dari sudut pandang mereka, sehingga mereka akan menilai orang lain sebagai orang yang kurang baik atau orang yang kurang bermutu, kalau tidak sejalan atau tidak sepandangan dengan mereka. Mereka hanya membenarkan orang yang sepaham dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengecam orang-orang Farisi karena lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah daripada batiniah. Mereka juga terbelenggu oleh hukum-hukum yang diwarisi dari tradisi. Bagi Yesus, iman harus membebaskan orang dari belenggu kemunafikan. Artinya, iman membuat orang hidup realistis. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ketakutan. Orang beriman hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang berasal dari dalam hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah di sekitar kita masih ada orang-orang Farisi
yang hanya mementingkan penampilan dari luar saja, melaksanakan hukum bukan untuk memuliakan Allah, namun hanya kemuliaan diri, kesombongan, dan mencari pujian. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, hendaknya kita hidup dalam kebenaran Injil. Injil sebagai kabar gembira atau kabar sukacita menjadi dasar hidup, menjadi kekuatan yang menyelamatkan, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kalau kita melaksanakan hal tersebut, kita akan terhindar dari kesombongan, egoisme, dan juga mencari pujian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sebagai orang beriman mengambil inspirasi hidup dari Injil, sehingga dalam bertindak senantiasa memancarkan kebaikan dan ketulusan hati, dan akhirnya dalam menghayati hidup rohani, kita tidak jatuh dalam formalitas belaka, tidak jatuh pada tindakan-tindakan yang hanya menyenangkan mata, tetapi bertentangan dengan suara hati. Hal itu memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, orang tidak jatuh pada kemunafikan sebagaimana yang dihayati oleh orang-orang Farisi. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membersihkan bagian dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan terus-menerus kita menata kedalaman jiwa kita dengan aliran Injil Tuhan, sehingga hidup kita akan memancarkan kebenaran-kebenaran Injil yang berdaya hidup. Dalam bulan Rosario ini, kita mohon dengan perantaraan Bunda Maria agar kita dapat melaksanakan niat baik kita. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami dapat melaksanakan kehendak Putramu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Semoga demikian.